Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada pemimpinnya para nabi dan rasul, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan kepada segenap keluarganya, juga segenap para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan juga kepada setiap orang yang mengikuti jejak beliau dan juga jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan jamaah salat tarawih yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih. Salat tarawih merupakan salah satu di antara salat sunnah yang menjadi penghapus dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya adalah barang siapa yang qiyamul lail, barang siapa yang salat tarawih di bulan suci Ramadan atas dasar keimanan dan juga atas dasar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, keutamaan salat tarawih. Kemudian yang kedua, definisi salat tarawih. Salat tarawih, at-tarawih jam'u tarwihah. Tarawih sendiri itu bentuk jamak dari tarwihah. Tarwihah itu sendiri artinya adalah duduk istirahat. Jadi sholat tarawih itu adalah sholat yang banyak duduk istirahatnya. 2 kali salam, duduk istirahat, kemudian bangkit lagi. 2 kali salam, 2 rakaat salam, duduk istirahat, kemudian bangkit lagi. Itu adalah definisi dari sholat tarawih berdasarkan bahasa dan juga istilah. Kemudian jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, salat tarawih, qiyamul lail, salat tahajud itu semuanya sama. Hanya saja salat tarawih itu dilaksanakan di bulan suci Ramadan dan di awal waktu. Maksudnya adalah awal waktu sepertiga malam pertama. Sering kita dengar ada namanya sepertiga malam pertama, kedua, dan juga yang terakhir. Bedanya sholat tarawih dengan qiyamul lail, sholat tahajud, adalah sholat tarawih ini dilaksanakan di bulan suci Ramadan dan dilaksanakan di awal waktu. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kemudian pembahasan yang ketiga adalah tentang rakaat sholat tarawih. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Para ulama hampir semuanya mengemukakan bahwasanya batasan maksimal sholat tarawih itu tidak ada. Tidak ada batasan maksimal jumlah rakaat sholat tarawih. Dari mana kesimpulan hukum ini diambil? Berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyampaikan atau beliau menceritakan bahwasanya suatu ketika salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang tata cara qiyamul lail, tentang tata cara sholat malam. Telah kita sebutkan tadi, sholat malam tarawih itu sama. Kemudian Rasul SAW pun memberikan penjelasan kepada sahabat tadi dengan mengucapkan atau dengan bersabda, sholatul laili mathna mathna. Sholat qiyamul lail itu, sholat tahajud itu, sholat tarawih itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khashiya ahadukumus subha shalla raka'atan wahidah. Apabila salah seorang di antara kalian ketika sedang melakukan qiyamul lail,
kemudian dia khawatir subuh menghampirinya, maka hendaklah dia sholat 1 rakaat. Tutiru bihi tutiru lahu ma qad shalla, agar yang 1 rakaat ini mengganjilkan, mewitirkan sholat-sholat sebelumnya tadi. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, dari hadis ini para ulama menyimpulkan bahwasanya format sholat qiyamul lail itu adalah 2 rakaat salam tanpa ada batas, dan ini dikerjakan di bulan suci Ramadan ataupun di bulan-bulan yang lainnya. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, ini pula yang dikemukakan oleh Ibnu Abdul Barr rahimahullah taala, salah seorang ulama Malikiyah. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, kemudian ketika kita mungkin bertanya, bukankah ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya sholat tarawih itu 11 rakaat atau 20 rakaat atau 23 rakaat? Bagaimana dengan hal demikian? Tarawih 11 rakaat atau 13 rakaat ini dibawakan hadisnya oleh Aisyah ibunda kita radhiyallahu taala anha. Ketika beliau ditanya oleh murid-murid beliau pun menjelaskan tentang sholat qiyamul lail ini. Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, maka yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaat. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sholat qiyamul lail itu melebihi 11 rakaat. Ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha ketika menceritakan tata cara Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika qiyamul lail. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hadis yang kedua, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli minal laili 13 rakaat. Hadis yang kedua dibawakan juga oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu sholat 13 rakaat. Sholat 13 rakaat ketika qiyamul lail, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah taala. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, perlu diketahui di hadis yang pertama tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, redaksi lengkapnya disebutkan di situ bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sholat tidak pernah lebih dari 11 rakaat, dan formatnya itu 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Di awal tadi telah kita bahas bahwasanya hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ternyata redaksinya adalah 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Dan tentunya ini adalah ini adalah keluasan agama Islam. Ya, di sini ternampaklah keluasan agama Islam. Kemudian Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyampaikan di dalam kitabnya Majmu' Fatawa bahwasanya memang tidak ada redaksi khusus dari Nabi Muhammad SAW tentang pembatasan jumlah rakaat ketika hendak qiyamul lail. Dan bagi barang siapa yang hendak melakukan 11 rakaat maka silakan, 13 rakaat silakan, 23 rakaat silakan, 36 rakaat silakan, 40 rakaat atau 43 rakaat maka dipersilakan. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, pembahasan yang terakhir adalah tentang mana yang lebih afdol. Mana yang lebih afdol antara yang 11 rakaat atau yang 23 rakaat misalkan. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, perlu diketahui bahwasanya Umar radhiyallahu taala anhu, beliaulah yang pertama kali mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih secara berjamaah. Karena dahulu Rasul SAW pernah berjamaah, namun dikarenakan Rasul SAW khawatir jika saja nanti sholat tarawih ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karenanya Rasul SAW pun melaksanakan sholat tarawih itu di rumah beliau sendiri. Oleh karena itu, ketika Umar radhiyallahu taala anhu beristihad hingga akhirnya mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih dengan satu imam, yaitu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu pada waktu itu, dan beliau pun mentitahkan untuk sholat 20 rakaat dan witirnya 3 rakaat. Jamaah rahimanillah wa iyyakum jami'an, sebagaimana judul yang telah kita sampaikan tadi bahwasanya mana yang lebih afdol,
Maka jawabannya adalah yang lebih afdol itu indikator penilaiannya bukan tentang kuantitas rokaatnya. Indikator penilaian itu bukan tentang kuantitasnya, apakah 11 atau 23, akan tapi berdasarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan kematian dan juga kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus ibadahnya, yang paling bagus kualitas ibadahnya. Jadi 11 atau 23 mana yang lebih afdol? Jawabannya adalah mana yang paling tumakninah, mana yang paling khusyuk, mana yang lebih mentadabburi bacaan-bacaan sholatnya. Jamaah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Kemudian indikator yang kedua adalah tentang afdoliyah ini, tentang keutamaan mana yang lebih utama. Tentunya kembali lagi kepada orang-orang yang sholat itu sendiri. Jika sekiranya makmumnya memang terbiasa untuk sholat dengan ritme yang panjang dan lebih memungkinkan bagi mereka untuk khusyuk, maka itu yang lebih afdol bagi mereka. Dan jika sekiranya para makmum dan juga imam ternyata terbiasa atau lebih mudah untuk meresapi bacaan-bacaan sholatnya itu ketika kuantitas dari sholat tarawih itu lebih banyak, maka itu juga lebih afdol bagi mereka. Ini adalah yang seputar dengan atau seputar tentang yang berkaitan dengan afdoliyah, itu kembali ke pribadi masing-masing. Kemudian yang terakhir, bahwasanya sering kita lihat fenomena akhir-akhir ini, bahkan yang 23 rakaat itu lebih cepat selesainya daripada yang 11 rakaat atau yang 13 rakaat. Ini tentunya pengamalan yang keliru. Dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau mentitahkan untuk sholat 23 rakaat, itu durasinya sama dengan yang 11 rakaat. Itu dari durasinya sama, hanya saja karena di awal tadi definisi tentang tarawih adalah sholat yang banyak istirahatnya. Umar radhiyallahu ta'ala anhu ingin meringankan orang-orang yang ikut sholat tarawih ini, walaupun durasinya sama akan tetapi banyak istirahatnya. Bukan akhirnya ternyata yang 23 rakaat ini lebih cepat selesainya daripada yang 11 rakaat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menambah khazanah ilmu kita tentang sholat tarawih ini. Jika kita ingin ringkas dari awal, bahwasanya definisi atau keutamaan sholat tarawih merupakan salah satu amalan yang bisa menghapuskan dosa. Yang kedua, sholat tarawih itu adalah sholat yang banyak istirahatnya. Yang ketiga, tentang rokaat, tidak ada batasan maksimal rokaat. Dan yang terakhir adalah afdoliyah. Afdoliyah itu bergantung atau kembali lagi ke orang-orang yang melaksanakannya. Jika memang memungkinkan untuk khusyuk di 11, silakan 11. Jika lebih memungkinkan untuk khusyuk di 23, silakan untuk melaksanakan yang 23 rakaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.